Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Kali ini kita akan membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama ya, silakan dilihat. Membangun budaya literasi dengan mencintai buku fiksi. Yang kedua, kompetensi dasar. Menggali informasi, buku fiksi dan non-fiksi. Indikatornya, pengertian buku fiksi dan non-fiksi, unsur-unsur buku fiksi, unsur-unsur non-fiksi. Selanjutnya, pengertian buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa kehidupan berdasarkan rekayasa, imajinasi, sang pengarang. Contoh buku fiksi nih anak-anak. Dia terdapat 1. Novel, kedua komik, ketiga cerpen, keempat dongeng anak-anak. Jadi buku fiksi adalah cerita imajinasi. Jadi bukan kisah nyata ya, bukan kejadian yang sebenarnya. Oke, lanjut anak-anak. Unsur-unsur buku fiksi. Tentunya unsur-unsur 1, dia terdapat tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, latar. Yang keempat, alur. Yang kelima, sudut pandang. Yang keenam, gaya bahasa. Yang ketujuh, amanat. Kita lihat ya pengertiannya. Di sini terdapat tema. Tema adalah pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti cerita fiksi. Jadi kalau kalian ingin menentukan tema di dalam sebuah buku fiksi, tentunya kalian harus membaca terlebih dahulu tuh temanya mengenai apa sih. Setelah itu baru kalian dijadikan sebuah karangan. Lanjut, yang kedua adanya tokoh. Tentunya kalau tokoh itu para pelaku dalam cerita. Nah, dia anak-anak terbagi menjadi 2. Yang pertama terdapat tokoh protagonis. Yang kedua tokoh antagonis. Kalau tokoh protagonis dia baik, berbeda dengan tokoh antagonis. Kalau antagonis berarti dia jahat ya. Lanjut ya anak-anak ya. Kemudian adanya latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana. Jadi dia terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama, tempat. Tentunya kalau tempat, yang pertama di pedesaan, yang kedua di rumah. Kemudian siang hari. Nah, kalau siang hari berarti dia menunjukkan waktu siang hari, pagi hari, malam hari. Kemudian yang ketiga, suasana. Kalau suasana tentunya seperti apa sih? Menyenangkan, menyedihkan, menggembirakan. Lanjut ya. Selanjutnya, alur. Alur adalah jalinan peristiwa yang membangun cerita yang terdiri atas tahap perkenalan, konflik, klimaks, dan anti klimaks. Tentunya kalau klimaks itu adanya sebuah permasalahan yang terjadi. Kemudian kalau anti klimaks, masalahnya sudah selesai. Dan di dalam alur itu dia terbagi menjadi 3 ya anak-anak. 1 alur maju, 2 alur mundur, 3 alur campuran. Kalau misalkan alur maju dia dari tahap SD, SMP, SMA, dan kuliah. Serta alur mundur berarti mundur lagi dari kuliah, kemudian SMA, SMP, dan SD. Dan yang ketiga, alur campuran. Tentunya kalau alur campuran ini dia terdapat alur maju dan alur mundur anak-anak. Berarti dia awalnya ingin menceritakan masa SMA-nya. Kemudian dia kembali lagi ke masa SD-nya. Itu namanya alur campuran anak-anak. Oke, kita lanjut ya. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang itu dia memiliki 1 orang pertama. Tentunya kalau orang pertama dia terdapat saya, kemudian
aku. Selanjutnya, yang kedua, dia terdapat sudut pandang orang ketiga. Tentunya kalau sudut pandang orang ketiga, dia memiliki ia dan dia, anak-anak. Lanjut ya, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang dalam menyajikan cerita, khususnya yang terkait dengan penggunaan bahasa. Tentunya gaya bahasa itu adanya sebuah majas atau ungkapan di dalamnya. Dan gaya bahasa dia terdapat satu personifikasi, kedua hiperbola, ketiga metafora, anak-anak. Oke, lanjut ya. Yang terakhir nih, amanat. Tentunya kalau amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, anak-anak. Lanjut. Nah, ini terdapat contoh buku fiksi. Novelnya mengenai bait-bait multazam. Ini judul ya. Dan karyanya Abidah El-Kalieki. Contoh buku fiksi. Novel Henry menceritakan masa lalunya ketika menjadi seorang mu'alaf. Berawal dari wawancara yang dilakukan oleh Hilya, merupakan petugas PPIH, yaitu kalangan mahasiswa Indonesia yang ada di Timur Tengah, akan melakukan komunikasi diplomasinya dengan bagus dan terlatih. Kemudian Hilya bertemu dengan Muhammad Henry Toga Sinaga di tepian Laut Merah. Sesampai di sana, mereka berdua berfoto-foto. Terlebih dahulu, setelah selesai, Hilya mewawancarai Henry. Apa yang bisa diingat dari peristiwa? Memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Kemudian, Hilya menyalakan recorder secara diam-diam saat pandangan Henry melayang jauh ke mata silam yang serasa hari kemarin baginya. Lalu Henry menceritakan kejadian tersebut berawal. Lanjut ya anak-anak ya. Nah, di dalam buku fiksi ini terdapat kelebihan dan kekurangan novel bait-bait multazam. Kelebihan, novel ini bergenre drama romantik. Dari bab awal saja sudah disuguhkan tentang suasana Masjidil Haram. Dan setting dalam novel ini di Mekah, Masjidil Haram, Jeddah, dan Madinah. Suriah di kota Damaskus dan Aleppo. Pembaca merasa diajak berjalan-jalan dan mendapatkan pengetahuan tentang sejarah di beberapa tempat. Kekurangannya anak-anak. Novel karya Abidah El-Kalieki yang ditulis pada tahun 2016 ini merupakan novel yang cocok untuk dibaca para pembaca usia dewasa. Mengingat bahasa yang digunakan sang penulis lumayan sulit dipahami bila dibaca oleh pembaca seusia remaja tanggung. Lanjut ya anak-anak ya. Kemudian kita beralih ke buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi cerita yang benar-benar terjadi atau berlangsung, berisi tentang ilmu pengetahuan. Buku ini ditulis dengan memaparkan fakta sesuai kenyataan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Contohnya ya anak-anak, terampil menulis surat. Oke, lanjut. Nah, unsur-unsur buku. Yang pertama, bagian cover. Tentunya kalau cover itu anak-anak letaknya di paling depan ya. Cover. Marbi mahir berbahasa Indonesia untuk SMP. Yang kedua, rincian subbab buku dia letaknya di paling awal buku kalian, yaitu daftar isi ya anak-anak ya. Ini terdapat rincian subbab buku. Kemudian yang ketiga, judul subbab buku. Misalkan bab 1 menjadi ilmuwan muda, bab 2 menjadi orator ulung melalui teks pidato persuasif, bab 3 memaknai kehidupan melalui cerpen, bab 4 membangun budaya literasi dengan mencintai buku fiksi dan non-fiksi. Itu namanya
judul subbab. Kemudian isi buku, tentunya kalau isi buku ini keseluruhan dari awal sampai akhir. Dan dia terdapat satu pengertian, kemudian yang kedua tujuannya seperti apa, yang ketiga ciri-ciri dari isi tersebut. Selanjutnya, cara menyajikan isi buku dan bahasa yang digunakan, tentunya dia memakai bahasa formal dan dia bahasanya baku ya anak-anak ya. Yang terakhir, sistematika penulisan. Tentunya di dalam sistematika penulisan ini, pertama dia terdapat latar belakang, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat adanya sebuah kesimpulan. Itu namanya sistematika penulisan anak-anak. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.